Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Basita Septia Wibowo, NIM 114180050 dari Teknik Lingkungan 2018, kelas A, Etika Profesi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review jurnal persepsi dan perilaku masyarakat. Jurnal yang saya ambil berjudul Persepsi dan Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara. Jurnal ini merupakan jurnal agroforestry dengan series volume 10 nomor 1. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2013 dan data diambil pada tahun 2011. Penulis jurnal ini yaitu Ibu Lis Nurani dan Bapak Supratman Taba. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai dasar pengembangan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan permasalahan lokal. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif dan solusi serta bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan Taman Nasional berbasis konservasi. Yang menjadi responden pada penelitian ini merupakan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Dipilih tiga desa terdekat, yaitu Desa Binagara, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Selanjutnya, Desa Kobekulo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Selanjutnya Desa Dusun Tayawi, Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Desa ini, dua desa di atas, yaitu Desa Binagara dan juga Desa Kobekulo, berlokasi di luar Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, sedangkan Dusun Tayawi atau biasa disebut dengan suku Tabelo Dalam berlokasi di dalam Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Berikut adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Provinsi Maluku Utara. Ini merupakan 3 lokasi, yaitu suku Toguli atau suku Tabelo Dalam, suku Toguli. Selanjutnya ada Desa Binagara dan juga desa lainnya. Metode penelitian yaitu pemilihan responden dilakukan secara purposif dan analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan intensitas sampling 10%. 10% ini diambil tiap masyarakat, jadi tiap suatu desa diambil 10%. Selain itu purposif, jadi dia memilih narasumber berdasarkan kapasitasnya. Jadi dipilih ada ketua adat atau pejabat desa setempat. Data hasil penelitian yang pertama yaitu kondisi sosial masyarakat dari 3 desa, Binagara, Kobekulo, dan juga Tayawi. Pekerjaan di Desa Binagara itu petani dan buruh tani dan juga ada guru sebesar 3,3%. Petani dan buruh tani sebesar 9,6,67%. Di Desa Kobekulo, petani dan buruh tani sebesar 76,67%. Operator sebesar 10%, buruh tani sebesar 6,67%, pengrajin anyaman sebesar 6,67%. Di Desa Tayawi yang berlokasi di dalam Taman Nasional, berprofesi sebagai pekerjaannya berkebun dan juga berburu 100%.
Adapun kondisi rumah ketiganya didominasi oleh kayu. Jarak menuju Taman Nasional di Desa Binagara sejauh 1,5 km, di Desa Kobekulo sejauh 0,5 km, dan Tayawi berada di dalam kawasan. Untuk pendapatan kurang dari 500.000 di Desa Binagara sebanyak 27 orang, antara 500 hingga 1 juta sebanyak 43 orang, dan lebih dari 1 juta sebanyak 30 orang. Di Desa Kobekulo, pendapatan kurang dari 500.000 sebanyak 57 keluarga maksudnya, antara 500.000 hingga 1 juta per bulan sebanyak 23 keluarga, dan lebih dari 1 juta sebanyak 20 keluarga. Sedangkan di Desa Tayawi, 100% berpenghasilan kurang dari 500.000 per bulan tiap kepala keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar Taman Nasional Aketa-Kulo Lolobata tergolong dalam masyarakat miskin, yaitu lebih dari 60% dari seluruh sampel, dengan mata pencaharian utama yaitu berkebun, berburu, dan juga meramu. Dari berburu dan meramu, pemanfaatan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional yaitu sekitar ada 27 kayu, di mana kayu ini dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bisa diperjualbelikan. Mereka menggunakan ini kebanyakan sebagai pembuatan rumah mereka. Selanjutnya ada hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Di dalam daftar terdapat 17 hasil hutan bukan kayu. Pada kasus ini terdapat tanaman sagu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber utama karbohidrat, sebagai sumber makanan, serta tanaman lainnya yaitu dipergunakan untuk dikonsumsi sehari-hari seperti sayur-sayuran atau dipergunakan untuk tali kerajinan. Ya. Di sini ada rotan digunakan sebagai tali kerajinan anyaman, lalu ada pandan sebagai anyaman, oka sebagai atap, sibi sebagai sayuran, kangkung sebagai sayuran, sagur sebagai minuman, ya, dan ada beberapa tanaman lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa tanaman yang belum teridentifikasi, jadi ada tanaman taligotugil, maribangan, dan bangik yang belum diteliti secara ilmiah, jadi endemik. Selanjutnya dijelaskan data mengenai kondisi hutan menurut masyarakat. Berdasarkan persentase jumlah keseluruhan, 67,78% masyarakat menganggap bahwa kondisi hutan saat ini dalam keadaan baik. 18,89% lainnya beranggapan bahwa kondisi hutan saat ini biasa-biasa saja. 12% menganggap bahwa kondisi hutan saat ini buruk, dan 1,11% tidak mengetahui kondisi hutan saat ini. Selanjutnya ada data persepsi masyarakat terhadap kelestarian sumber daya hutan. Sebanyak 40% masyarakat beranggapan bahwa hutan merupakan tempat perlindungan kehidupan satwa dan tumbuhan. Selanjutnya, hutan dapat menghasilkan udara yang sejuk, penghasil air, mencegah erosi dan banjir. 40 orang dari Desa Binagara setuju dengan hal tersebut. 6,67 masyarakat Desa Kobekulo setuju dengan pendapat tersebut. Selanjutnya, hutan merupakan tempat pengambilan hasil hutan seperti kayu, baik untuk bangunan maupun kayu bakar, damar, rotan, dan berburu. 6,67% masyarakat Desa Binagara setuju, dan 40% Desa Kobekulo setuju.
Selanjutnya, hutan dapat dibuka sebagai lahan usaha tani dan perkebunan. 0% warga desa Binagara setuju, 43,3% masyarakat desa Kobekulo setuju. Selanjutnya yang paling terakhir, tidak tahu definisi hutan. 13,33% desa Binagara setuju dengan pendapat tersebut dan 10% masyarakat desa Kobekulo setuju dengan pendapat tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini masyarakat belum memahami apa itu fungsi hutan dan apa itu pengertian hutan. Apa persepsi mereka terhadap hutan. Ya, dari data-data tersebut dapat disajikan hasil penelitian berupa kata-kata. Yang pertama, sebelumnya 60% masyarakat di sekitar Taman Nasional merupakan masyarakat miskin. Selanjutnya, ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Aketa Jawa masih sangat tinggi. Ya, satwa liar yang dimanfaatkan itu contohnya seperti rusa dan juga babi masih dikonsumsi oleh mereka sebagai bahan makanan, serta telur burung masih diambil. Telur burung besar diambil untuk dikonsumsi atau dijual. Ya, hewan seperti rusa dijual per lembar. Per lembar itu dengan berat sekitar 1 hingga 2 kg dengan harga Rp15.000. Adapun jika mereka menangkap rusa dalam keadaan utuh dan masih hidup, dapat dijual dengan kisaran harga Rp300 hingga Rp600.000. Selanjutnya, faktor utama penyebab kondisi tersebut adalah tradisi dan pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang, tempat bermukim, dan tempat mencari nafkah. Ya, ini didapat dari survei tadi bahwa anggapan mereka terhadap hutan yaitu warisan nenek moyang dan tempat bermukim serta mencari nafkah yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, keadaan sosial dan tekanan ekonomi untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup dan komersial turut berperan membentuk tingginya ketergantungan masyarakat pada hutan. Ya, kondisi sosial seperti bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka, tekanan ekonomi untuk mereka melanjutkan kehidupan, sangat berperan terhadap ketergantungan mereka pada hasil hutan. Selanjutnya, masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional tidak mengetahui dan memahami mengenai penetapan dan pengelolaan Taman Nasional serta peraturan mengenai pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan satwa liar, sehingga tidak mengetahui apakah aktivitas mereka mematuhi atau melanggar peraturan yang berlaku. Ya, ketidaktahuan mengenai pengelolaan Taman Nasional menjadi dasar perilaku mereka, aktivitas mereka itu mereka tidak mengetahui apakah mereka mematuhi atau melanggar peraturan, karena pada dasarnya mereka belum mengetahui peraturan tersebut. Selanjutnya, umumnya masyarakat beranggapan bahwa Taman Nasional merupakan institusi penjaga hutan yang senantiasa membatasi aktivitas masyarakat dengan kawasan. Ya, pengelola Taman Nasional dianggap sebagai institusi yang membatasi aktivitas mereka dengan kawasan. Jadi, membatasi mereka untuk memanfaatkan keadaan Taman Nasional Aketa Kulo, Taman Nasional tersebut. Ya, kesimpulannya, sebagian besar masyarakat Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata belum memahami mengenai penetapan dan pengelolaan Taman Nasional serta peraturan mengenai pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan satwa liar, sehingga tidak mengetahui apakah aktivitas mereka mematuhi atau melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan masyarakat masih menggantungkan kehidupan mereka pada hasil hutan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ketergantungan masyarakat terhadap Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata. Saya rasa banyak kurang dari saya yang saya sampaikan.
Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.